Ya, berita tentang kenaikan PPN 12% menyita perhatian netizen. Di Instagram CNBC Indonesia saja sudah ada 380 komentar netizen. Rame ya kalau ngomongin harga naik gitu kan ya. Pasti dia langsung responsif gitu kan. Kita lihat ya bersama ya, ada dari @zainaldo_sutopo. BLT nggak naik, tapi pajak naik, BPJS defisit, sehat-sehat negeriku, Amin. menyala dompetku. Kita lihat bersama ya, @ns_0197, 11% aja udah lebih dari laba usaha per barang. Ini naikin 12%, ini juga menarik sih, bisa dibicarakan ya mengenai hal ini. @Arif Cahyono, satu komponen naik, efek dominonya kemana-mana Bu. Oke, maksudnya Bu Sri Mulyani. Banyak yang langsung pengen curhat ya di kolom komen kita. Tapi Pasti. dari editor CNBC Indonesia, tadi harusnya sih dikaji ulang gitu ya. Tapi sebenarnya necessary nggak sih kenaikan PPN 12% di saat keadaan negara yang seperti ini gitu? Apakah lagi-lagi untuk menerima pendapatan untuk negara kita ini lagi-lagi yang dibebankan harus rakyat? Iya, sebenarnya kan kalau dilihat ini dibahas ketika 2021 ya, waktu itu baru selesai pandemi. Ekonomi kita baru rebound dan merasa sepertinya pemerintah cukup optimis ke depan itu growth-nya bakal terus baik gitu. Artinya banyak sekali perbaikan sehingga oke, APBN katanya udah kerja keras nih selama pandemi COVID. Jadi buat nambahnya gimana gitu. Sementara utang yang harus kita bayar cukup besar gitu, jangan jatuh tempo gitu. Jadi APBN harus disehatkan. Caranya gimana? Salah satunya yang instrumen dipakai itu adalah kenaikan PPN. Dinaikinlah secara bertahap hasil keputusan pemerintah dan DPR. Iya kan, 11% di tahun 2022, terus kemudian 12% di tahun 2025. Walaupun diatur di undang-undang itu rentang itu 15-15%. Jadi seandainya kalau pemerintah mau naikin sampai 15% itu juga bisa gitu. Cuman yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR di pasal 7 itu 12% untuk 2025. Memang asumsinya emang momentumnya supaya semuanya balance lagi gitu. APBN-nya oke, masyarakat tetap tumbuh, cuman belakangan kita lihat kondisinya makin buruk ya, global makin buruk. PNBP juga nggak bisa diandalkan soalnya si global juga lagi nggak enak gitu komoditasnya kan. udah mulai turun gitu. Dan dalam negeri aja karena ini bakal langsung kerasa di kantong masyarakat ya, kita belanja apapun pasti bakal kena tambahan gitu. Nah, banyak yang mulai merasa ini ganggu si dompet gitu, karena kita udah melihat isu makan tabungan, kita lihat isu inflasi yang tinggi gara-gara harga beras, sembako dan lain-lain. Terus ada kemudian tapera juga yang mungkin akan diberlakukan 2025 juga. Ini bakal banyak nih, BPJS sudah mulai teriak-teriak karena defisit gitu kan, dan ada kemungkinan mereka bakal menaikkan tarif. Subsidi BBM bakal ada reformasi. Nah itu logis ya kalau seandainya subsidi BBM diberlakukan, kompensasi dan subsidinya diturunkan, itu secara logis harganya bakal naik gitu. Nah ini kan karena Pak Prabowo. Tapi sebenarnya ada nggak sih ya komponen penerimaan negara yang bisa kita andalkan selain teks gitu? Ya kan, ya maksudnya ada PNBP, gitu kan, ada beberapa komponen-komponen lainnya. Tapi kan kita nggak bisa nuntut komoditi windfall kayak 2022 kan, orang keadaan juga lagi seperti ini gitu kan ya. Mungkin ya, cukai juga terbatas kan. Tapi menurut aku kembali lagi kepada governance dari pemerintah itu sih. Jadi pengelolaan penerimaan dan juga pengeluaran yang bisa dilakukan dengan prudent gitu ya. Karena kan kita ketahui nih dalam pemerintahan ini kan banyak ya mungkin ya misalnya dalam hal ini ya apologize, dalam hal ini banyak beberapa kecolongan apalah ini atau nggak regulasi-regulasi yang somehow malah jadi backward dan ngebawa nggak produktif kayak misalnya impor dan lain-lain gitu. Sebenarnya masyarakat itu kalau baca komentar-komentar ya, mereka tuh sebenarnya mempertanyakan gini. Selama ini mereka bayar pajak, apapun bentuknya. Betul, itu betul satu. Mau belanja di resto, mau di kafe, semuanya ada PPN segala macam. Yang mereka pertanyakan adalah apa hasilnya? Itu yang menurut saya komunikasi soal hasilnya dari pajak itu yang nggak pernah clear. Orang cuma bisa ngelihat, oh iya kita bayar pajak, kemudian ada KJP misalkan, atau misalkan orang bayar pajak terus ada terbangun infrastruktur, makan siang pelabuhan gratis, segala macam, makan bergizi gratis. Tapi di sisi lain, ketika tarif ini naik, kabinet menggemuk. Orang bilang kabinet gemoy. Jadi orang jadi suzon gitu ya. Jangan-jangan pajak aku untuk gitu ya. Iya, akhirnya narasinya kan begitu. 108 menteri, wakil menteri, belum tenaga ahli, staf khusus, tenaga apapun lah, macam-macam, sespri apa segala macam. Jadi
masyarakat tuh marah jadinya. Kalau yang saya tangkep ya, Hmm. walaupun secara tadi Michael udah menjelaskan secara aturan, secara kesepakatan, Iya. itu udah disepakati dari lama bahkan. Tapi melihat situasi sekarang, saya pikir jangan coba-coba bikin kebijakan yang bisa menambah Kemarahan. bara api. Iya. Jadi ini bara apinya udah ada gitu, jadi jangan ditambahin lagi gitu.